Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan umum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Istandar Posibuan. Perkenalkan nama saya Bayu Anggara. Perkenalkan nama saya Muhammad Agung Rian Dasirai. Nama saya Rintang Anggi Arjana. Nama saya Putri Widiana. Nama saya Risi Maharani. Baik, kami akan mulai mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah pengertian pajak penghasilan, dasar hukum dan subjek pajak. Pengertian pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Dasar hukum. Peraturan perundang-undangan pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang disempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Subjek pajak. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, subjek pajak orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau berada di luar Indonesia. Yang kedua, subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Maksudnya adalah warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Yang ketiga, subjek pajak badan. Badan adalah sekumpulan orang dalam atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang keempat adalah subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri, pengelompokan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi dalam 1 tahun pajak berarti di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Maksudnya yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembayarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaan yang dimaksud dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan pembukaannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Yang C, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri selanjutnya. Yang kedua, subjek pajak luar negeri. Yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang hari ini yang belum melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif berarti kewajiban pajak yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan pada orang atau orang lain. Pada umumnya, setiap orang dapat bertempat tinggal di Indonesia dan memenuhi kewajiban pajak subjektif. Yang bisa dilihat
yang kawan-kawan bisa lihat di HP-nya masing-masing ya, itu ada tabel jenis subjek pajak dalam negeri orang pribadi, kewajiban pajak subjektif dimulai dan kewajiban pajak subjektif berakhir. Kalau dalam negeri orang pribadi saat dilahirkan, berakhir saat meninggal. Dimulai saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia, berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kedua dalam negeri dan badan, saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, itu dimulai dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya luar negeri melalui badan usaha tetap, saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Luar negeri tidak melalui BUT, dimulai pada saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya warisan belum terbagi, dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi sampai saat warisan selesai dibagikan. Tidak termasuk pajak. Yang tidak termasuk pajak berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah: yang pertama, kantor perwakilan negara asing; yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara dan diberbentukan pada mereka; yang ketiga, organisasi-organisasi internasional; yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional; yang kelima, organisasi-organisasi internasional yang terbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan dengan syarat kerjasama; yang keenam, jika terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan pajak yang diatur dalam Undang-Undang PPH. Wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak, terhitung sebagai wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sejak pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Perbedaan yang penting antara wajib pajak luar negeri dan wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima ataupun yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajaknya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri dengan pajak berdasarkan penghasilan yaitu dalam tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenal pada berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Yang ketiga adalah negara wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagai pajak luar negeri tidak wajib yang terutang dalam 1 tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Yang keempat, bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakan dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPH. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ini. 2. Objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu atau barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya ketambahan kemampuan ekonomis pada wajib pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji. 2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 3. Penghasilan dari modal berupa aset gerak maupun aset tidak gerak. 4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang dan hadiah.
Penghasilan yang termasuk objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak. 6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 7. Dividen dengan nama dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemenang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset. 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh sekumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 19. Surplus Bank Indonesia. Baiklah, akan disambung teman kami. Selanjutnya, objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap. Objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak bentuk usaha tetap adalah 1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari aset yang dimiliki atau dikuasai oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Kedua, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang ketiga, penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap aset atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Penentuan laba bentuk usaha tetap. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap perlu diperhatikan hal-hal berikut. Pertama adalah biaya yang berkenaan dengan menghasilkan dari usaha atau kegiatan jualan barang atau pemberian jasa di Indonesia. Kedua, biaya administrasi kantor pusat yang diperoleh untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap. Ketiga, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah A. Royalti atau imbalan lainnya. B. Imbalan terhubung dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. 3. Bunga kecil yang berkenaan dengan usaha perbankan. 4. Pembayaran sebagaimana tersebut pada nomor 3 yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pada pajak kecuali bunga. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Pengurangan penghasilan. Pajak penghasilan dihitung dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan atau pengeluaran tertentu. Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu 1. Pengeluaran beban biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, yang merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan.
misalnya gaji, biaya administrasi, dan bunga. 2. Pengeluaran beban biaya dapat yang mempunyai masalah manfaat lebih dari 1 tahun, yang bebannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi, misalnya aset tetap atau aset berwujud. Biaya yang diperkenakan sebagai pengurang. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk suatu teks ditentukan berdasarkan penghasilan bruto. Dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih hukuman, dan memelihara penghasilan, termasuk 1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha lain, antara lain A. Biaya pembelian bahan, B. Ini bertemanan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, honorium, C. Bunga, sewa, dan royalti, D. Biaya perjalanan, E. Biaya pengolahan limbah. Biaya yang diperkenakan sebagai pengurangan. 2. Sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud, dan amortisasi atau pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain. 3. Uang kepada dan dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Kerugian karena penjualan. 5. Kerugian selisih kurs mata uang asing. 6. Biaya penelitian. 7. Biaya beasiswa. 8. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih. 9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. 11. Biaya pembangunan infrastruktur. 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam pemerintah. 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Biaya yang diperkenakan sebagai pengurangan. Pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha yang kegiatannya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Biaya yang diperkenakan sebagai pengurang. 1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham sekutu. 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali BMK nomor 81. Biaya yang diperkenakan sebagai pengurang. 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi Wiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk pengaturan dan kenikmatan. 6. Melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham. 7. Aset yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. 8. Pajak penghasilan. 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 10. Wajib yang dibayarkan kepada anggota persekutuan. 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana. Selanjutnya, penjelasan mengenai menghitung pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan menghasilkan tarif tertentu terhadap dasar pengenaan pajak. Dalam pembahasan pajak penghasilan, dasar pengenaan pajak biasa disebut dengan pajak penghasilan kena pajak atau PKP. Jadi, penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya PPh yang terutang. PPh dapat dipungut dengan self-assessment system, official assessment system, dan window loading system. Dengan self-assessment system, wajib pajak menghitung sendiri
pajak penghasilan yang berutang, menyetor dan melaporkannya dalam suatu tahun dengan mengisi surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh wajib pajak atau orang pribadi atau badan. PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 secara umum pajak penghasilan berutang dihitung dengan rumus berikut. Seperti yang teman-teman lihat pada PPT, di situ terdapat rumusnya. Tarif pajak tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh, yaitu seperti tabel yang tertera pada PPT yang kami set di grup. Contohnya jumlah penghasilan kena pajak Tuan Akbar pada 2016 adalah 45 juta pajak penghasilan yang terutang. 5% dikali 45 juta sama dengan 2.250.000 dan contoh lainnya. Tarif khusus. Tarif khusus PH terutang sebesar 1% dari peredaran bruto usaha bagi wajib pajak orang pribadi dan badan kecuali untuk usaha tetap yang memiliki penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu. Peredaran bruto usaha tertentu yang dimaksud adalah sebesar 4.800 juta setahun. Ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Selanjutnya hal tersebut dibahas secara lengkap pada bab 4 mengenai pajak penghasilan final. Penghasilan kena pajak atau PKP. Secara umum besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi biaya untuk mendapatkan dan memelihara penghasilan. Biaya pengeluaran dalam perpajakan dibedakan menjadi yang dapat dikurangkan dan penghasilan bruto yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 atau dinamakan deductible expense, dan biaya yang dapat dikurangkan hingga diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh atau dinamakan non-deducible. Jenis penghasilan kekurangan atau biaya dalam pasal tersebut telah diuraikan dalam bab ini pada tabel seperti yang telah di-share pada teman-teman. Di situ juga terdapat rumus wajib pajak, rumus wajib pajak pribadi, dan rumus PPh bisa dilihat sendiri pada tabel PPT yang kami share. Selanjutnya perhitungan yang diperuntukkan bagi wajib pajak dengan syarat sebagai berikut. 1. Wajib pajak dalam negeri orang pribadi. 2. Memperoleh peredaran bruto tidak melebihi 4.800 juta. Penghasilan tersebut berasal dari pekerjaan bebas. 4. Wajib pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dan tahun pelajaran bersangkutan. 5. Wajib pajak menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya. Selanjutnya, pelunasan pajak penghasilan. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelunasan pajak melalui pihak lain dan oleh wajib pajak sendiri. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun yang berjalan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 198. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pihak lain. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pihak lain dikelompokkan menjadi 1. Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Yang kedua, pemungutan pajak penghasilan oleh pihak badan pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas penghasilan dan badan-badan tertentu. Yang ketiga, pemotongan pajak penghasilan oleh pihak lain atas penghasilan berupa dividen. Yang keempat, pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak sendiri. Di samping itu pihak lain pelunasan dari pajak dengan cara berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan yang tidak wajib melakukan pemotongan.
Setoran dan pelaporan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, wajib pajak membayar sendiri pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima melalui aturan pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan. Pelunasan pajak saat sesudah akhir tahun pajak. Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan yang pertama, membayar pajak yang kurang setor dengan menghitung sendiri jumlah PPh yang terutang untuk 1 tahun pajak dikurang dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 29 PPh. 2. Membayar pajak yang kurang setor karena menerima surat ketetapan pajak atau tagihan pajak yang diterbitkan oleh dirjen pajak. Terima kasih, selesai. Oke, berakhirlah presentasi kami mengenai pajak penghasilan umum. 3 ya, Woy, 3. Kami membuka sesi tanya. Siapa yang mau bertanya dulu? Siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Imam juga ya. Ini. Kalau yang nanya jangan bertanya. Lawannya rata. Tutup ini videonya. Saya dari kelompok Tanya jawab satu-satu. Kirim ya. Ini dulu, ini dulu. Kelompok saya ini. Itu keluar. Iya, ini kan. Nama saya Indra Madana Kusiro, saya dari kelompok 1. Pertanyaannya, jika suatu perusahaan mengalami penurunan laba atau mengalami kerugian, apakah PPh-nya dikurangi atau tetap? Baik. Selanjutnya ada kelompok lain. Baik, Bobby. Tutup ini video. Woi, kelompok berapa kau? Aku tak tulisnya namanya Bobby ini. Beda ya Bobby yang penting. Oke, selanjutnya. Ya, dari Rifda. Perkenalkan saya Rifda Variati dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Pertanyaannya, faktor apa saja yang biasanya menyebabkan sering terjadinya kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan? Sudah? Berapa woi? 5 lah, biar tidak semalam. Biar kena kawannya semua. Ada yang mau nanya lagi. Nanti jawabnya singkat-singkat aja. Biar kena kawannya semua lebih kita. Tanya. Siapa mau nanya lagi woi? Mari kalau tanya. Udah, Ini singkat. Enggak kan panjang, Itu mau iya Udah jawab 3 itu. tapi sekelompok. udah tanya aja. Bagus sekali. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yeni. Pertanyaannya, jika suatu perusahaan mengalami penurunan laba atau mengalami kerugian, apakah PPh-nya dikurangi atau tetap? Jawabannya berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1803 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUHP. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh dengan tarif minimum yaitu sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto. Gimana saya Jenny? Bye. Yang baik. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan kedua dari Bobby dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana jika memiliki NPWP tetapi tidak memiliki penghasilan? Bahkan orang yang pernah memiliki NPWP namun tidak lagi memiliki penghasilan berhak mengajukan penghapusan NPWP. Cara menghapus NPWP dilakukan dengan mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat yang terdaftar. Apakah jawabannya dapat diterima? Jawab. Mana jawabannya? Saya akan menjawab
pertanyaan dari Rifda. Kesalahan apa saja yang sering terjadi dalam menghitung pajak penghasilan? Yaitu 1. Lupa memasukkan biaya pajak jabatan, 2. Lupa memasukkan potongan, 3. Tidak menghitung sesuai ketentuan, 4. Salah memilih penghasilan tidak kena pajak, 5. Tidak menggunakan aplikasi hitung otomatis. Dapat diterima? Oke. Baik, berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.